subscribe belum? Kalau belum ya subscribe lah. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kalau enggak, retak tinggalkan gua. Kuliner Indonesia harus bisa keluar gitu, mana bisa dinikmati. Jangan kita menikmati makanan orang yang masuk ke negeri kita. Padahal makanan kita itu jauh lebih enak. Kemudian bermacam ragam lagi makanan di Indonesia kan. Kopi Solong ini begini ceritanya. Tahun 1974 itu, memang waktu itu belum ada kedai kopi di Lokaring. Jadi mungkin kedai kopi yang tertua. Kita jalankan masih sistem lama. Maksudnya kalau sistem baru, sistem siap saji itu kan bayar dulu baru minum. Ini minum dulu baru bayar. Kita buka jam 6, udah buka pintu, langsung rame. Tamu datang duduk, kita tanya, kita sidang. Orang minum bukan sekitar 1.000 orang per hari ya. Menu banyak, itu ada 20 saya rasa semua. Pertama kopi hitam manis, kemudian kopi hitam susu, kopi sangen, kopi kocok telur, tapi yang paling banyak sangen espresso. Itu yang paling ngetop. Itu kopi Robusta dan Arabica. Unggulnya itu bukan di biji kopi aja. Cara kopi kita sortir, kita jemur, kemudian baru kita bonsai. Jadi hasilnya enak. Malah waktu Bapak Jokowi 2 bulan yang lalu ingin minum ke sini, cuman di agenda itu minum kopi Solong Lekare. Cuman kita nggak siap tempat karena lagi bangun di belakang. Semoga dengan syuting ini, dengan doa semoga Bapak Presiden sampai langkahlah ke tempat saya, karena saya senang sama Jokowi. Nggak tahu batin kita gimana, memang senang nengok auranya. Rumah makan Lembakri, lebih kurang 5 tahun. Dari tahun 2013 kita ini buka jam 11 sampai jam 4 aja. Menu-menu andalan di Lembakri, ayam goreng panas, ayam tangkap, kari kambing. Ikan enggak, karena kita fokus ke kari kambing. Jadi biar orang lain aja yang jualan lagi nanti malam. Hidup ini memang harus berbagi. Yang meracik bumbunya saya sendiri. Masak rebus, kemudian tambah setelah 1 jam tambah nangka sama pisang, kemudian tambah air. Nah itu aja. Sebelum masak ngaduk dulu bumbunya semua. Prosesnya itu cuma 2 jam. Kalau ayam nggak lama. Ayam paling 10 menit udah kita bumbuin, tinggal kami goreng. Tinggal kami tunggu tamu jam 11 sampai jam 4. Itu sampai tamu langsung kami hidang. Biar pelanggan lebih nyaman. Duduk langsung udah ada makanan di depan, di meja. Kalau kami orang aja sini jangan lama. Kalau lama masih orang malas juga. Kemudian kami hitung yang makan aja, yang nggak makan ya nggak dihitung. Contoh kayak ayam 1 piring 6 potong kami taruh. 3 makan, 3 yang dimakan, 3 kami hitung, dan 3 untuk kami. Kalau harganya sih sama kayak warung lain. Alhamdulillah warung Lembakri sudah dikunjungi sama Bapak Presiden, Pak Jokowi. Nggak nyangka warung Lembakri dikunjungi Bapak Presiden. Luar biasa.
Masa malah Pak Lim tanya meja nih Pak, masalah meja kayak mana nih kami ini? Gak usah, kayak mana jual hari biasa kayak gitu aja. Yang tamu-tamu lain Pak gimana perintah? Kayak biasa, masuk aja. Oh, kami masa bangga kali ada Pak Presiden gitu. Dia suka ke kari kambing sama ayam gorengnya yang beliau makan. Waktu pulang pun beliau ngomong enak kali itu. Setelah itu luar biasa, tamunya bertambah. Yang mana warung Lembaki yang datang Bapak Presiden gitu. Bangga sekali. Setahu saya mulai dari tahun 67 ya, dari masa keluarga kita saya masih kecil-kecil itu sudah yang udah terbangun ini Rajali. Awal-awal mula dulu pakai gerobak gitu di emperan jalan gitu ya. Ya alhamdulillah bisa sebesar ini mungkin karena kesabaran juga mungkin ya. Kita mulai dari jam 9 pagi itu sudah standby. Mulai dari potong-potong sayur gitu, sama ngumpulin ini bumbu-bumbu sampai selesai. Kalau istirahat kita ada break sebentar, sholat maghrib, tidak melayani. Setelah maghrib baru kita lanjut lagi. Biasanya di sini yang jadi andalan seperti mie campur, mie kepiting, sama mie seafood. Kita ada roti canai juga, nah, roti canai, martabak Aceh itu. Sama minumnya ada teh tarik. Menurut saya kalau mie Aceh itu sama aja ya. Mie Aceh di mana-mana sama aja, cuman racikan bumbunya mungkin ada sedikit perbedaan. Sama sup kaldunya itu, kuah kaldunya takarannya gimana? Takaran mie biasa atau mie kuah atau mie goreng. Sama racikan ini kecap, itu air gula sama cukanya. Diaduk hingga merata, terus ditutup sebentar sampai masak. Setelah jadi langsung dikasih seperti bawang acar sama jeruk nipis sama mentimun. Kerupuk itu sudah khas juga, kita punya emping ya. Resepnya dasar dari almarhum Rajali. Itu merawat resep itu dari sejak beliau sudah tiada. Itu resep sudah terjaga sampai sekarang. Bahkan ada pernah orang beli mie juga di luar sini, nanya katanya di sini pernah datang Bapak Jokowi ya. Oh iya, itu fotonya sekali. Bapak Jokowi memesan makanan mie Aceh kuah daging sama minumannya kalau nggak salah saya waktu itu jus tomat. Pas saat itu kaget, ya kaget. Masa Bapak Presiden bisa datang ke sini ya gitu, nggak ada dalam pikiran saya. Ini bener apa enggak gitu ya. Rupanya betul-betul dia datang. Nah, pas beliau datang, pengunjung yang lain biasa masih tetap santai di meja masing-masing. Karena beliau datang ke sini masa itu bahkan buat masyarakat Aceh waktu itu gembira, senang ya bisa bertemu dengan Bapak Presiden. Pesan saya buat Bapak Jokowi, Pak, kalau bisa singgah-singgah lagi ke Aceh, bisa merasakan masakan kita lagi, mie Aceh sini. Saya tekuni sekarang ini tahun 2002 saya mulai. 1 tahun sebelum tamat kuliah di trotoar lah pertama saya jualan di emperan itu. Sebenarnya ide ini timbul ketika saya dari kampung dari Biren ke Banda Aceh, saya kuliah di sana. Karena saya bisa masak, cobalah saya buka usaha ini dari setahun sebelum kuliah. Saya sendiri memang ada kemauan, suka, memang hobi masak-masak itu suka memang yang pertama kan. Nah, kemudian ditambah lagi dukungan dari teman-teman yang di Banda Aceh kan. Setiap saya masak, saya undang mereka mengajukan surat, kamu jualan, dikasih semangat itu. Ternyata mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat.
Karena semakin hari saya lihat orang semakin datang sini banyak, maka saya ambil inisiatif untuk menyewa toko ini. Operasional dimulai dari jam 11. Kalau siang, kalau makan siang jam 11 sampai jam setengah 3. Nanti jam 5 kita buka lagi untuk sesennya malam sampai jam 10. Kalau pengunjungnya kalau siang itu saya perkirakan sekitar 400 orang ada siang aja. Tapi kalau malam itu bisa sampai 1000 lebih setiap hari. Itu memang andalan utama kami bebek sama ayam. Kita gunakan bebek kari, bukan bebek goreng, bebek kari. Kalau penyajiannya itu memang saya lihat di mana-mana, ini yang nggak pernah ada. Di Aceh kan umumnya taruh kentang ataupun taruh labu ada juga. Tapi yang makcik saja ini jangan taruh itu, tapi taruh nanas. Tujuan taruh nanas itu untuk menghilangkan rasa yang nggak enak di mulut setelah makan bebek. Cuci mulut lah gitu. Kita berjualan dengan saya yakin enak, yakin kita buat enak dan orang mengakui pun enak, maka teruskan aja. Insya Allah itu akan meningkat. Inilah yang membuat saya itu tidak pernah mundur dalam berusaha. Saya memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Pasti akan maju ini. Dan alhamdulillah terbukti sampai sekarang. Kuliner Indonesia harus bisa keluar gitu, mana bisa dinikmati. Jangan kita asik menikmati makanan orang yang masuk ke negeri kita. Padahal makanan kita itu jauh lebih enak. Kemudian bermacam ragam lagi makanan di Indonesia kan. Satu-satunya yang andalan yang sudah lama bertahan adalah masakan lada hitam. Sampai hari ini masih tetap favorit dan kita yang lebih unggul lah. Kalau kuliner Aceh, menurut Pak Sam pikir paling enak kari kambingnya. Kuahnya encer, tapi enak. Jadi asin sama, enaknya nggak sama. Merintis tahun 86 karena kayak gini. Waktu itu ada guru saya, berdirilah guru saya di samping. Jadi diajarin, nah, ini duluan daru, ini duluan daru, baru ini, baru itu. Nah, akhirnya orang makan. Pak Sam coba buka sendiri. Ya, makanya Pak Sam berani buka sendiri. Ya menunya, kari kambing, ayam goreng panas, ayam tangkap, ikan gabus. Masak pakai kayu kita, masak nasi pakai kayu, masak kuah pakai kayu, semua pakai kayu. Yang pertama enak, yang kedua wanginya, yang ketiga empuknya beda, makanya saya suka pakai kayu. Nggak ada rahasia, bumbunya semua sama, cuman bedanya banyak sikit. Semua harus ada ilmu, harus belajar dulu. Tamu, berapa orang kita lihat? 5 orang. Taruh nasi 5 orang, taruh kari kambing 5 piring. Oh, dipesan ayam tangkap, ya digoreng, taruh. Habis itu taruh ikan kayu, taruh siput, taruh emping, semua ditaruh. Asam udang.
Saya dulu kerja sama orang, memang orang miskin, betul-betul orang miskin. Makanya saya orang miskin, waktu pergi sekolah, kerja sama orang. Nah, setengah hari kerja sama orang, setengah hari pergi sekolah. Bilang sama ayah, saya nggak pulang kerja sama orang. Sini dulu, duduk dulu. Kerja kemana saja boleh. Asal kamu jujur. Kita jangan sombong, kita jangan iri. Rezeki itu Allah Ta'ala yang kasih. Yang penting kita sabar jujur. Kalau kuliner Aceh, menurut Pak Sam pikir paling enak kari kambingnya, kuahnya encer tapi enak. Jadi asin sama, enaknya nggak sama. Ya waktu kemarin, waktu bulan haji, kebetulan Pak Presiden pulang dari Melabuh. Jadi pas waktu maghrib mau makan, karena udah capek, nggak jadi makan di sini. Makan di Hotel Hermes. Jadi makanan dari sini bawa ke hotel. Jadi Pak Presiden, Pak Jokowi, kalau datang ke Aceh, kalau bisa, ya, makanlah tempat Pak Sam, ya kan? Membangun Ring Road Coffee dari 2010. Dulu pertama awal mula ini usaha bapak yang kelola. Saya dari 2017 karena motivasi saya pengen nerusin usaha orang tua saya. Impian saya kalau bisa saya lebih dari bapak saya. Kalau ini buka toko jam 7 sampai jam 11. Menu andalan kami sanger. Sanger itu artinya sama-sama mengerti. Kopi sama susu kental manis. Karena sanger itu emang udah ciri khasnya orang Aceh. Selain sanger, kami ada nira espresso. Nira itu dari air buah hijau dicampur sama espresso. Menu nira espresso udah lama, tapi nggak banyak di kedai-kedai di Aceh ini yang ada menu itu. Nah, kalau kopi biasa, kami pakai khasnya biji kopi gayo. Kalau biji kopi Aceh emang beda rasanya dari kopi lain ya. Rasanya lebih pahit, aromanya pun lebih harum. Paling di takaran susunya lah. Kalau di kedai-kedai lain mungkin susunya agak banyak. Kalau kami konsisten sama takaran kami. Untuk menjalankan bisnis usaha, jangan pernah takut. Karena setiap usaha yang kita lakukan pasti pernah gagal. Tapi dari gagal itu kita terus belajar, dan mungkin satu lagi ridhonya orang tua. Kalau apapun yang kita lakukan tanpa ridhonya orang tua bukan apa-apa kan. Waktu itu jam 9 dapat kabar bahwa Presiden mau ke kafe. Sempat nggak nyangka juga apa ya Pak Jokowi datang. Alhamdulillah emang Pak Jokowi datang. Pak Jokowi waktu itu pesan sanger. Pak Jokowi ada bilang juga, ini kopinya enak. Rasanya senang karena Pak Jokowi bilang gitu. Dengan datangnya Pak Jokowi, omset di toko makin nambah perharinya kan. Nggak tahu juga, mungkin orang nomor 1 udah ngopi, masa yang lain belum. Buat Pak Presiden Jokowi, terima kasih udah datang ke kedai kami. Mudah-mudahan balik lagi. Ya, kita buka restoran ini dari tahun 2002. Lebih kurang sudah 18 tahun hari ini ya. Terobosan besar yang kita buat pada waktu itu. Pada saat itu belum ada restoran yang representatif di Banda Aceh. Kita sangat pede dengan situasinya. Kita bukalah seafood. Seafood itu kan standar nasional, sehingga semua orang bisa makan. Kalau terima tamu kita pukul 10 pagi sampai dengan pukul 10 malam. Ya lebih kurang 200-300 orang lah setiap hari.
Yang andalan adalah masakan lada hitam. Bisa udang, kepiting, bisa daging, bisa ayam. Kita yang lebih unggul lah untuk lada hitamnya. Kemudian ikan steam yang kita favorit adalah steam Aceh. Steam Aceh lebih terasa ke rasa asamnya naik, kemudian pedasnya itu namanya steam Aceh. Resep-resep itu kan prerogatif koki. Saya hanya memberi informasi, ini kok sepertinya kecapnya terlalu naik, ini begini, terus kokinya mencari solusi, oh gini-gini, sampai mendapat satu standar, oke lah. Sesudah jadi, menu itu diantar oleh waiter. Ya kalau dagang kan pertama membaca peluang. Yang kedua adanya keberanian mengeksekusi. Saya rasa kalau saya boleh bilang kita mempunyai kualitas makanan atau rasa yang beda dengan yang lain. Ya alhamdulillah, masalah rezeki kan urusan lain, urusan yang di atas. Wah, alhamdulillah sekali Bapak Presiden punya perhatian luar biasa sekali. Sangat setuju. Ya ini kan peluang, menambah peluang yang sangat besar lagi. Satu, yang kedua membuat brand daerah menjadi nasional. Mudah-mudahan kita menunggu Bapak Presiden bisa mampir kemari. Bapak Presiden bisa coba ini.